Selamat pagi Hidromania, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat sehingga dapat menjalankan tugas dan kewajiban Anda hari ini dengan baik. Perbarui informasi Anda tentang pusidrosal dan dunia hidrografi pada umumnya dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 12 Januari 2025 yang menyajikan sejumlah berita pusidrosal, praktual dan terkini selama sepekan. Bersama saya Sertu Angel, kami mulai dengan berita yang pertama. Komandan Pusat Hidrogeografi TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto, STMM, memimpin rapat tentang review kegiatan tahun anggaran 2024 dan rencana kegiatan tahun anggaran 2025 bertempat di ruang rapat Pusidrosal, Senin 6 Januari 2025. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wadan Pusidrosal Laksamana Muda TNI Bambang Irawan, SEMTR Opsla, pejabat utama dan Kasatker Pusidrosal. Kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai evaluasi kegiatan Pusidrosal yang dilaksanakan pada tahun 2024 beserta segala permasalahan yang ditemukan untuk dicari solusinya, sehingga diharapkan semua kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2025 dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Pusidrosal menggelar sosialisasi draft protap operasional alat survei bertempat di ruang serbaguna Pusidrosal, Selasa 7 Januari 2025. Acara dipimpin Asopsurta dan Pusidrosal, dihadiri oleh para pejabat utama dan para komandan unsur di jajaran Sat Survei Pusidrosal, yang dikemas melalui acara minum kopi. Kegiatan sosialisasi draft protap operasional alat survei melibatkan beberapa narasumber dari kalangan Pusidrosal sendiri dalam memaparkannya diantaranya paparan mengenai e-book protap alusista, protap automatic water station Davis, protap SST, SIMET, serta paparan mengenai multi-beam eco sounder EM302 oleh Mayor Laut Koirul Umam. Dan Pusidrosal melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia bertempat di Kemenaker RI Jakarta Selatan, Selasa 1 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Komandan Pusidrosal antara lain menyampaikan tentang tugas yang diemban Pusidrosal, di antaranya dalam bidang survei, pemetaan laut, informasi keselamatan maritim, dan pembinaan profesi hidrografi nasional. Komandan Pusidrosal juga menyampaikan bahwa Indonesia sejak tahun 1951 sudah menjadi anggota IHO dan Pusidrosal sudah menjadi perwakilan Indonesia sejak tahun 1951 tersebut. Pada kesempatan tersebut, Komandan Pusidrosal memohon dukungan dan bimbingan dari Menaker dan jajaran sehingga sumber daya manusia hidrografi Indonesia dapat mencapai level internasional sesuai standar IBSC IHO. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyampaikan terima kasih telah mengunjungi kementeriannya dan bekerja sama sebagai bagian dari institusi dan saat ini berada dalam Kabinet Merah Putih yang tentunya bercita-cita menuju Indonesia Emas 2045 yang ke depan membutuhkan penguatan di semua aspek lini. Pusidrosal menggelar bimbingan teknis pelaporan hidrografi tahun anggaran 2025 bertempat di ruang serbaguna Pusidrosal, Rabu 8 Januari 2025. Kegiatan BIMTEK yang dibuka oleh Asopsurta dan Pusidrosal tersebut merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Hidrografi TNI Angkatan Laut yang jatuh pada 4 Februari 2025 mendatang. Dalam BIMTEK tersebut dihadiri secara langsung sebanyak 56 peserta dari berbagai instansi antara lain Pusidrosal, TNI Wilayah Jakarta dan jajarannya, Pamla Republik Indonesia, Polairut Polda Metro Jaya, Pelindo, dan 176 peserta melalui online yang diikuti seluruh kota TNI Angkatan Laut. Pembekalan BIMTEK tentang pelaporan informasi hidrografi diberikan oleh Paban Opsopsurta Kolonel Laut Sindung Budi Prasojo AMD dengan Menteri Kepelabuhan, SBNP, Offshore Construction, jembatan di atas air dan kabel listrik di atas air, dan garis pantai. Sedangkan dalam paparan oleh Paban Bintawil dan Wiltas Spotmar Pusidrosal, Letko Laut Doni Agis Mulyawan AMD memberikan materi praktik pelaporan informasi hidrografi dan power programmer di Sinkolata Pusidrosal, Letda Laut Elektro Garing Wiresha Sukma Eskom dengan mensosialisasi aplikasi sistem pelaporan informasi hidrografi berbasis Android. Dan Pusidrosal didampingi Ketua Gabungan Jala Sinastri Pusidrosal, Nyonya Dia Budi Purwanto, menghadiri pembukaan Jala Fair tahun 2025 bertempat di Gedung Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu 8 Januari 2025. Jala Fair tahun 2025 dengan tema Bergerak Bersama Membangun Negeri Menuju Indonesia Maju dibuka oleh Istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Ibu Selvi Gibran Rakabuming, yang berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 8 sampai 11 Januari 2025. Kegiatan ini menampilkan 170 stand yang terdiri dari berbagai stand fashion dan kuliner baik dari Jala Sinastri, Dharma Pertiwi, Bayangkari, serta mitra UMKM dan dimeriahkan dengan tarian kesenian Nusantara dan fashion show oleh anggota Jala Sinastri.
dan Pusidosal melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Wamen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Laksdia TNI Purnawirawan Dr. Didit Herdiawan, MPA, MDA, bertempat di Gedung Mina Bahari 4, Jakarta Pusat, Rabu 8 Januari 2025. Kunjungan kehormatan dan Pusidosal yang diterima Wamen KKP beserta beberapa staf KKP tersebut sebagai ajang silaturahmi. Selain itu juga meningkatkan kerjasama antara kedua institusi yang selama ini sudah terjalin dengan baik, terutama dalam penataan ruang laut Indonesia. Dan Pusidosal menerima kunjungan kehormatan Dirjen Hublah Dr. Kapten Antoni Arif Priyadi MSc beserta staf Dirjen Hublah dan Direktur KPLP John Kennedy MMM beserta staf KPLP bertempat di Anjungan VIP Pusidosal Kamis 9 Januari 2025. Dalam menerima kunjungan tersebut dan Pusidosal didampingi oleh Wadan Pusidosal, Kapoksali dan Pusidosal, Asop Surta dan Pusidosal, dan Paban Opsop Surta Pusidosal. Kunjungan tersebut di samping sebagai ajang silaturahmi juga mendiskusikan beberapa hal yang salah satunya adalah mendiskusikan tentang tindak lanjut mengenai penataan pipa dan atau kabel bawah laut di perairan Indonesia. Jelang peringatan Hari Dharma Samudra dan Pusidosal menghadiri upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat 10 Januari 2025. Kegiatan tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali memimpin penghormatan, dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di Tugu Monumen TMPN Utama Kalibata, dilanjutkan dengan melaksanakan penaburan bunga di beberapa makam pahlawan. Pusidosal menggelar doa bersama dalam rangka menyambut Hari Dharma Samudra ke-63 bertempat di Masjid Safinatul Mutakin Pusidosal, Jumat 10 Januari 2025. Doa bersama ini digelar untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan laut yang telah gugur dalam mempertahankan kedaulatan negara, khususnya mengenang peristiwa heroik pertempuran Laut Aru yang menjadi simbol perjuangan tak mengenal menyerah prajurit Angkatan Laut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jala Citra Prajayoda, petakan laut untuk kesejahteraan bangsa. Jala Sveva Jaya Mahi.